Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Buya Yahya. Kita doakan sehat, panjang umur, selalu memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Kami dari Majelis Ta'lim Wafiz Al-Amin Center Bekasi. Kami datang ada 75 rombongan. Ning seragam Buya. Kami berangkat dari Bekasi pukul 1 dini hari. Alhamdulillah tadi sholat subuh di Masjid Sunan. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah bisa ikut hadir di Majelis Ta'lim Buya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Buya menjadi manfaat buat kami. Amin. Pada kesempatan kali ini sebetulnya saya ada 3 pertanyaan. Tapi karena dibatasi 1 pertanyaan, saya lagi pilih-pilih mana yang harus saya tanya. Di antaranya kalau tadi Buya berkaitan dengan kita masuk ke rumah orang izin terlebih dahulu. Dan ketika kita tidak temui suaminya, terus kita balik lagi. Bagaimana dengan media sosial yang sekarang ini menjadi jauh menjadi dekat. Kadang yang tidak kenal menjadi kenal. Akhirnya kita bertamunya melalui media sosial. Melalui telepon, melalui video call. Apakah itu sama Buya? Karena tidak sedikit orang tidak bisa bertandang ke rumahnya untuk bertamu, tapi cukup dengan video call atau telepon dan mengangkat itu adalah istrinya atau saudara perempuannya, atau bahkan mungkin ada janda yang dihubunginya begitu. Ya, mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan lagi karena 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Artinya begini, rotannya itu bertemu dengan sesungguhnya, akarnya kalau nggak bisa ketemu gimana caranya untuk tetap silaturahmi. Jangan temunya enggak, cukup dengan telepon, WA. Nggak pernah ketemu orang tuanya, Assalamualaikum mama. Padahal mungkin ketemu sungkem. Jangan dibalik. Bukan akar saja biarpun ada rotan, nggak begitu. Artinya silaturahmi ya sesungguhnya. Tentunya dengan adab-adab tadi. Memang medsos ini sifatnya membantu dong. Di saat kita ma'dur nggak bisa silaturahmi jasad secara langsung. Maka telepon punya fungsi. Jangan dibalik hari ini. Mengandalkan urusan handphone sehingga hampir tidak pernah ketemu. Dulu Masya Allah bisa ketemu malahan. Setiap saat ketemu sebulan sekali keluarga. Cuman gara-gara ada telepon, sekarang pertemuan keluarganya pakai Zoom. Makan satenya pakai Zoom. Nah ini kan aneh. Jadi harus paham betul. Sehingga jangan sampai menggeser nilai-nilai. Jadi jangan sampai alam nyata kita dikalahkan oleh alam maya. Jadi biasakan silaturahmi yang sesungguhnya tetap harus kita jalin. Itu adalah dalam keadaan ma'dzur darurat. Baik, kemudian. Urusan berkomunikasi ya, kami tetap menghimbau bahwasanya wanita tetaplah menjadi wanita mulia. Tidak sepantasnya Anda berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram dan Anda sudah membatasi demi kemuliaan rumah Anda dan keluarga Anda. Nah mungkin ada pun pertanyaannya bisa kami hubungkan dengan sisi dalam hal ini, jika seandainya Anda mengirim WhatsApp mengucapkan salam pada seorang atau telepon tidak diangkat, Anda jangan prasangka buruk ya, gitu. Bisa jadi kasusnya memang dia belum mau ngomong dengan Anda karena satu hal atau dia tidak mendengar. Tapi hari ini orang dikasih husnul su'udon. Ini berdering ya kalau masuk. Ini berdering. Ada dia, nggak mungkin tuh orangnya dia. Dia ngelirik handphonenya. Padahal dia mungkin handphonenya dibalik dan tidak pakai. Apalagi seperti handphone kami itu nggak pernah ada suaranya sepanjang waktu. Saya punya handphone nggak pernah ada suaranya. Jadi kalau telepon nggak bakal ketahuan.
Karena kita tidak ingin ganggu, kita lagi ngobrol dengan orang, termasuk telepon saya berdering dan sebagainya. Saya tidak pernah. Jadi biar saya megang handphone, seandainya ya nggak akan tahu. Saya balik muka ini nggak akan tahu. Anda telepon 1000 kali juga nggak tahu. Nah, karena kami menjaga yang di alam nyata ini. Saya tidak pengen terganggu dengan. Kecuali nanti di saat urusan selesai saya berhadapan dengan orang, mungkin kalau saya berhadapan dengan orang bukan harus fokus. Kurang lebih seperti itu. Kecuali saya dalam keadaan tugas. Kalau ini babnya tugas beda lagi. Nah, ini dalam komunikasi biasa. Jadi kalau Anda ini yang perlu ditata adalah, jika Anda telepon kok tidak diangkat, Anda tidak usah suudon kepada dia. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, ini perlu seperti itu, jangan ini sok banget, saya ini WA berkali-kali, tidak detik. Karena Anda orang baru. Anda orang mungkin tidak biasa berkomunikasi dengan dia. Kecuali ada ikatan kerja atau ikatan tarbiyah. Anda dengan sahabat karib Anda. Sahabat karib Anda, WA Anda. Lalu Anda tidak melawat, Anda tidak memenuhi hak persahabatan dong. Anda punya sahabat atau tim dalam kebaikan. Lalu WA kepada Anda, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anda biarin saja. Anda kurang ajar kepada dia. Sebab dia tidak telepon kepada Anda kecuali untuk kepentingan dalam kebersamaan. Tentunya Anda nggak mau, berarti Anda sudah nggak baik. Apalagi Anda merasa bahwasanya saya lebih tua kok. Tidak perlu deh gitu-gituan. Nggak mau membalas. Anda, kalau ternyata ada telepon masuk ke handphone Anda, dan Anda tahu orangnya, kalau tidak tahu orangnya, Anda bebas. Apalagi menunjukkan, Anda mau komunikasi dengan dia. Anda itu siapa? Kan itu ya. Nyebutkan, saya adalah ini biasanya kalau ada orang baru nih, masuk nomor, ini ada, Assalamualaikum saya ini. Ada Assalamualaikum, ya gimana pun ini. Ini itu siapa? Anda ini siapa? Saya adalah begini, rumah saya begini, gini-gini. Oh iya, kebayang. Itu telepon pun juga ada adabnya. Telepon ada adabnya. Dan adab yang lebih penting lagi bukan itu saja. Adab yang lebih penting lagi adalah, jika Anda lagi ngobrol dengan orang, jangan sampai Anda menyambi dengan asik. Sampai ada orang depannya nunggu Anda ngomong. Asik. Anda tidak punya adab. Anda tidak punya akhlak. Bung orang lagi asik ngobrol serius dengan Anda, atau ya Anda. Kalau Anda harus pegang handphone, Anda minta izin dong. Pak, mohon maaf. Sedikit penting dari istri saya. Bentar. Minta izin dong. Jangan langsung ditinggali. Makanya sebetulnya tidak menarik kalau ada obrolan dan pegang handphone. Sampai suami kadang-kadang mau ngomong sama istrinya susah. Istrinya hobi handphone. Sudah, Masya Allah. Mau ngomong nggak enak. Dikit-dikit. Sudahlah. Ini yang merusak komunikasi. Handphone merusak keindahan. Kalau sudah Anda dengan istri Anda sama suami Anda, sudah selamat tinggal handphone. Kalau Anda perlu untuk bikin nasi goreng, bikin tutorial cara nasi goreng, ini minta izin. Bang, saya minta nasi goreng, minta izin dulu ya. Minta izin, kenapa sih? Nggak mau gitu. Jangan sampai orang di hadapanmu Anda tinggalkan untuk komunikasi orang yang di luar sana. Apalagi ngomongnya bisik-bisik. Bukan Nabi melarang. Kalau Anda bertiga, jangan Anda ngomong berdua, yang satu tidak kedengaran. Itu bikin sedih. Anda bertiga begini, lalu Anda hanya ngomong pada satunya nih. Nggak boleh, haram. Sama sebetulnya, lagi ngobrol begini, tiba-tiba Anda ketawa-ketawa main handphone. Lah ini banyak loh kejadian. Kelas ustadz lagi, mohon maaf. Anda minta izin, mohon maaf, adab. Mohon maaf, saya akan komunikasi. Anda minta izin, diizinkan, oke. Ya ini selesai, tutup lagi. Subhanallah, tolong dengar ini. Kadang di depan gurunya, depan orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya. Depan orang tuanya. Kenapa sih? Letakkan itu handphone. Assalamualaikum Umi. Gimana? Setelah selesai, Umi, saya mau lanjutkan ya, mau komunikasi. Saya mau untuk kuliah saya. Umi, ngomong. Nah ini termasuk adab-adab handphone. Tidak usahlah jauh-jauh. Anda sendiri kan tidak nyaman. Anda ngomong dengan saya, tapi tiba-tiba saya potong, saya lah handphonean. Nggak enak kan? Itu sama. Biarpun nanti pada akhirnya juga Anda harus memaafkan kalau ternyata orang di depan Anda itu tiba-tiba mendadak WA dengan orang lain tidak minta izin kepada Anda, mungkin darurat sampai tidak sempat minta izin. Mungkin anaknya sakit, ayamnya mati atau apa, kan tidak tahu. Tapi Anda tetap husnudzon. Tapi ingat, Anda harus punya perilaku baik. Ini dalam bermasyarakat, bersosial itu penting. Termasuk yang mau masuk ke beranda apa istilahnya, ke WhatsApp,
lingkungan Anda saja, sebuah grup atau apa, WhatsApp atau apa, itu juga Anda harus waspada. Jika itu perempuan atau seorang laki-laki, harus Anda timbang ini, siapa dia, tujuannya apa. Kalau nggak ada perlunya, ngapain juga. Anda jangan cari penyakit. Anda seorang perempuan, Anda laki-laki, Anda pikir dong. Cuman kerusakan hati, pengen coba-coba nyanyi. Pengen ngobrol aja deh. Terjerumus nanti pada akhirnya. Itu saja. Jadi banyak adab tentang handphone. Di antaranya itu tadi ya. Tolonglah kalau lagi asik di alam nyata begini, jangan diganggu dengan alam maya. Kalau sudah lagi ngobrol, sudahlah. Selamat tinggal handphone. Ini banyak terjadi dan orang gelisah. Suami istri biasa yang saya temui. Suaminya pengen ngobrol sama istrinya di mana-mana handphone ada. Dikit-dikit handphone, megang handphone. Ketawa-ketawa sendiri lagi. Sama suaminya nggak pernah ketawa lagi. Kedunguan itu, mohon maaf, kedunguan. Mohon maaf, suami juga sama. Sudah paham kalau sudah sama lingkungan begini, kenapa tidak? Urusan kerja tinggal kerja. Kecuali memang handphone untuk bekerja. Saya kerjanya di handphone, lain cerita. Justru orang lain makan masuk, Pak saya mau bantu. Iya saya mau kerja loh ya. Nah lain cerita tahu, saya kerjanya handphone. Saya nyebarkan berita dakwah ini, boleh jam 7 sampai jam 4 sore gini. Ya wajar, urusannya kena handphone. Kalau orang masuk datang, memang kerjanya begitu. Anda yang datang kepada saya kerja minta izin. Mas, minta izin sebentar, boleh ganggu? Oh iya, boleh. Tapi kalau ini bukan kerjanya ini, tiba-tiba Anda handphonean terus, Anda su'ul adab pada orang di depan Anda. Gak punya akhlak, gak punya adab, gak punya tata krama. Bertiga saja Anda ngomong dengan yang satu tinggalkan, gak boleh. Sama, kita lagi asik berdua ngobrol begini, tapi ngobrol dengan yang ketiga di handphone. Kita perlu sadar akan adab dan akhlak. Kalau seandainya semuanya orang punya adab, akhlak mulia, kan indah semuanya. Hidup menjadi baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.